Assalamualaikum, Tribuners. Berjumpa lagi dengan saya Januar dari editor Tribun Jabar dan ditemani oleh saya Bung Tarsik Iya. sama apa? Siapa namanya? Tarsisius Sutomonayo. Susah namanya. Susah ya? Kita berjumpa lagi di acara ngobrol Persib Bandung. Kali ini kalau menurut saya sih kejutan sih gitu, dari Persib tiba-tiba mendatangkan tiga pemain yang wah, ya lumayan lah gitulah kalau di Liga Indonesia gitu. Iya. Ada Dik Kambuaya, terus Rahmat Irianto dan sama Ciro Ciro. Lopez. Nah ini yang menjadi pertanyaan buat saya. Kenapa Ciro nih Bung Tar? Si Persib tiba-tiba mendatangkan Ciro gitu. Ya, sebenarnya ini bukan musim ini saja Ciro dikaitkan dengan Persib, dari musim lalu juga ketika dia musim pertamanya bagus ya bersama Tira. Dia kebetulan tim pertama itu Tira Persikabo sampai terakhir dia Terakhir, sampai ya. tiga musim ya. Dan total dia sudah mencetak puluhan gol lah. Terakhir musim ini dia sudah mencetak 20 gol musim Liga 1 2021. Mungkin itu yang bikin Robert Albert kesengsem ya sama dia ya. Kebetulan juga akan diduetkan dengan pemain yang juga pernah menjadi ganas di Indonesia lah bersama Persebaya, itu David Silva. Ya musim ini dia sedang berusaha lagi untuk bangkit seperti Persebaya. Kemudian ada koneksi Brazil, diharapkan dengan sama Brazilnya ini akan komunikasi di lini depannya lebih bagus ya. Kemudian juga Ciro Alves sebenarnya punya pengalaman main di Asia sebelum ke Indonesia. Dia pernah main di Liga Thailand bersama Konburi satu musim. Itu akan jadi modal juga untuk dia untuk main di level Asia di AFC nanti. Mudah-mudahan ya. Seperti sama seperti David Silva juga pernah main di Vietnam. Itu akan jadi modal mereka untuk main di Asia. Ini kenapa Bruno? Karena saya kan belakangan, kalau menurut saya ya lumayan lah. Belakangan udah cetak gol terus. Tiap pertandingan cetak gol kan, 3 pertandingan kalau. Betul ya. Dan memang ada alasan tersendiri gitu buat Robert mendepak Bruno ini. Sebenarnya kan itu Bruno itu didatangkan untuk menjadi striker. Tetapi kemudian belakangan dia ternyata lebih cocok ke pemain sayap, sementara Persib sudah ada beberapa pemain sayap. Di situ ada VP Aryadi, kemudian ada Butuan, belum lagi ada Esra Walian. Iya, dan kemungkinan bisa jadi masih ada pemain-pemain lain lagi nanti, karena sejauh ini kan Persib sudah kehilangan 9 pemain. Ada banyak yang lowong di situ dan mungkin akan mencari pemain lagi untuk posisi-posisi itu. Kalau striker kan belum nyaris tidak ada. Baru David Silva untuk lokalnya juga, untuk yang jadi target itu belum ada. Jadi dua pemain ini yang diharapkan untuk bisa diduetkan juga bisa bekerja sama di lini depan, sehingga Persib tidak lagi kesulitan untuk mencetak gol. Kalau yang menang ya menang meyakinkan, tidak menang tipis gitu. Itu Ciro nanti di mana disimpannya? Kayak barang simpan di posisi mana gitu tempatkan Ciro? Dia striker tengah sebenarnya, tapi dia juga bisa bergerak sisi kiri, sisi kanan misalnya. Sebagai selama ini kan lebih cenderung pasang 3 sebenarnya di depan ya. Iya, jadi mungkin bisa jadi nanti mengisi tempat Esra Walian sebagai pemain utama. Tetapi ada catatan menurut saya Ciro ini sebenarnya ya. Dari dia belum di musim lalu itu dia memang mencetak 20 gol, tetapi tidak hanya ke gawang Persebaya yang masuk 5 besar ya, yang bisa dia bobol. Selain itu kebanyakan di tim-tim degradasi. Oh gitu. Nah, mudah-mudahan itu tidak akan terjadi ketika dia bersama Persib, karena bisa saja jika melawan tim besar itu kan tergantung suplai bola juga dari lini tengah. Iya betul. Dengan lini tengah yang Persib punya, mudah-mudahan itu bukan jadi kendala, karena kalau saya lihat ya musim lalu dia mencetak 20 gol itu
Saya catatan 15 gol ya. 15 gol itu ke tim-tim yang hampir terdegradasi. Ada 2 kali hat-trick gawang Persiraja. Persiraja Banda Aceh itu terdegradasi. Kemudian ada 3 gol hat-trick juga ke Persela, terdegradasi juga. Kemudian ada Barito itu yang hampir, PSM juga hampir 2 gol, Persita juga 2 gol. Artinya ada 15 gol yang ke tim-tim yang memang secara pertahanan lemah. Hanya dua gol yang ke gawang Persebaya dalam 2 pertemuan. Sejauh ini dalam 3 musim juga dia belum pernah bobol gawang Persib ya. Ya, kemudian ada banyak ya Arema juga dia tidak bobol musim lalu Bali United juga seperti itu. Persib. Jadi ada tim di 5 besar itu yang ada 4 yang tidak dia bisa bobol. Nah, pertanyaannya apakah dianya yang kurang ataukah lini tengahnya yang kurang menyuplai bola? Nah, itu akan terjawab ketika dia bersama Persib nanti. Kalau lini tengah Persib kan bukan jaminan ya, tapi ya di atas Persikabo lah. Ya. Di atas Persikabo. Jadi mungkin Ciro bisa lebih dapat bola-bola ini. Kalau kata pengamat dimanjakan. Iya, harapannya seperti itu. Karena sebelum punya David da Silva dan Bruno itu ada Wander Luiz ya, Wander Luiz dan saya lupa lagi. Satu lagi saya lupa. Nah, tapi ada 2 striker itu justru masalahnya adalah kesulitan menjebol gawang-gawang tim besar awal-awalnya, sehingga mereka didepak di awal musim, di akhir pertengahan musim, meskipun sebenarnya secara jumlah gol hampir sama seperti David da Silva, 6 gol Wander Luiz. Itu alasannya kenapa Wander Luiz itu salah satu alasannya. Salah satu alasan karena tidak bisa membobol gawang Persija. itu kritikan yang sangat keras sampai pertengahan musim waktu itu, karena kalah terus lawan tim besar. Dan mudah-mudahan itu tidak akan terjadi lagi ketika Persib sudah punya David da Silva dan Ciro. Ini kalau lihat dari track recordnya si Ciro ini memang lumayan nih. Pernah main di Jeju United, terus Joinville, terus di Sunbury ya. Iya, Sunbury Malaysianya. Cetak 11 gol dari 31 pertandingan. Betul. Kalau menurut saya ya bagus ya. Ya, itu seperti saya bilang tadi bagus itu, secara catatan golnya sangat bagus menurut saya. Ya hampir sama seperti catatannya ya, seperti David da Silva ketika bersama Persebaya 20 gol juga musim terakhirnya Persebaya. Tapi itu dia catatan saya seperti itu. Mudah-mudahan seperti yang saya bilang tadi, itu bukan karena kelemahan dia tidak bisa menjebol atau tidak bisa keluar dari tekanan pemain bertahan yang bagus, tetapi hanya karena mungkin lini tengahnya yang kurang, sehingga ketika bersama Persib, lini tengah Persib kan sejauh ini saya pikir lumayan ya. Ya, meskipun masih harus ada perbaikan nanti, karena sekarang sudah dari Kika Buaya juga, mudah-mudahan dia akan memberikan suplai bola yang lebih bagus bersama Mark Locke sana, kemudian ada Beckham, lalu ada Rashid. Saya tidak tahu apakah balik lagi nggak sih dia? Ya, belum ada sesuatu yang pasti sejauh ini sih. Yang sudah pasti 9 pemain. Rashid masih tanda tanya karena di wawancara terakhir ketika dia masih berada di Bandung, dia mengatakan akan membahas masa depannya setelah Lebaran. Ya, dia mau fokus Ramadan dan Lebaran dulu. Kalau begitu alasan Robert Albert merekrut Ciro karena mungkin, tapi AFC-nya kan belum pasti juga kan ya sebetulnya, atau udah pasti nih Persib itu berlaga di Piala AFC musim depan? Sudah pasti, karena untuk aturannya itu untuk yang juara 1 itu Liga Champion ya, kualifikasi. Kemudian yang peringkat kedua itu otomatis KFC, lalu peringkat ketiga kalau tidak salah waiting list ya. AFC ya. Iya, waiting list dia mungkin. Jadi memang itu alasan Robert Albert ya, banyak pemain menurut saya 9 keluar, tapi kan pemain yang keluar itu kan kebanyakan yang tidak main
Ya. utuh gitu kan, kayak Medo Jardel, Supadi Ya. udah diganti sama Hen. Ya. Jadi memang mengedatangkan Ciro ya itu buat Piala AFC. Itu menurut saya benar nggak sih? Ya, saya pikir bukan hanya Piala AFC karena target Persib musim depan sudah juara. Target Juara Persib Liga. itu dari dulu juara terus. Iya, maksud saya ini kan akan menjadi ujian bagi Robert Albert karena musim pertamanya kan alasannya alasan itu kan bukan dia yang pilih pemain tetapi pilih pelatih sebelumnya. Siapa sebelum? Miljan Radovic. Iya. Nah, ya, kemudian musim kedua pandemi. Pandemi ya. Musim sekarang semua sepak bola termasuk di level Asia dan sekarang pemain sudah menikmati kembali sepak bola kecuali supporter ya. Kalau musim depan supporter sudah boleh ke stadion semakin lengkap. Artinya hampir tidak ada alasan lagi untuk misalnya Persib Persib main jelek atau apa segala macam. Iya, tidak ada alasan lagi apalagi sekarang pemain-pemain semakin bagus. Rahmat Irianto meskipun masih muda dia pemain timnas, bahkan kapten timnas U19. Bahkan di Persebaya dia juga sempat jadi kapten. Lalu Ricky Kambuaya memang masuk usia emas lah dengan usia 25 dengan pengalaman di timnas juga. Sekarang dia juga bersama Mark Lok masih ikut seleksi untuk SEA Games kan harus ada 3 pemain senior yang dibutuhkan, 4 yang sekarang diuji. Nah, kita belum tahu siapa yang diambil Sintayong. Kalau dua-duanya ini diambil akan lebih bagus karena mereka sudah mulai koneksinya di situ di timnas lalu kembali nanti di Persib. Latihan juga buat mereka ya. Ya, betul. Mudah-mudahan kedua-duanya terpilih lagi. Ya, kalau bagus di timnas, kalau dua-duanya terpilih dan bagus di timnas, mungkin itu akan sangat dipakai ya. Itu akan menjadi ujian lagi buat Beckham ya. Iya. Ini karena Ricky Kambuaya itu bersinggungan dengan posisi Beckham. Iya, sebenarnya ya. Karena sebenarnya musim lalu juga Persib hampir untuk kreasi di lini tengah memang menurut saya agak kurang gitu. Rashid bagus tetapi dia mengandalkan shoot jauh ya, shootingan jauh. Tetapi supply hampir tidak ada asis seperti 1 atau 2. Asis nggak ada, padahal dia kan gelandang. Iya. Itu padahal tugas gelandang seperti itu. Kemudian Mark Lok ya cukup banyak asis ya, mungkin dia yang terbanyak. Kemudian mencetak gol juga, tetapi kan mereka juga butuh untuk mensuplai bola, untuk memberi bola ke lini tengah. Dan 2 striker ini nantinya Ciro juga bagus untuk bola-bola bawah ya. Ya, jadi David bagus juga untuk duel. Dan saya pikir itu komplit lah, apalagi mereka sesama Brasil, mudah-mudahan komunikasinya lebih bagus. Enak gitu ya. Ngobrol enak ya. Bahasa Spanyol. Ya, bahasa Portugis kalau Brasil. Ya, Portugis ya. Ini justru yang menjadi pertanyaan saya. Ricky Kambuaya, Irianto, sekarang Mark dengan pemain-pemain lain. Persib itu jadi timnas mininya Indonesia nanti. Nah, ini yang saya khawatirkan gitu kan. Andai kan pemain semuanya dipanggil itu Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, bahkan mungkin nanti David Beckham, Beckham Putra, Mark Lok, bahaya juga buat Persib. Sintayong itu kan memang apalagi Rahmat Irianto ini udah andalanya Sintayong sama dengan Ricky Kambuaya. Betul ya, memang itu yang jadi masalah. Tetapi yang saya lihat sekarang itu ada untuk pemilihan pemain sekarang lebih ke selain regenerasi juga ada investasi. Karena pemain timnas yang diambil itu umurnya lebih kecil dibandingkan dari dulu pemain timnas senior yang rata-rata diambil. Sekarang yang umurnya lebih kayak Irianto itu masih 20 tahun. Ricky Kambuaya memang sudah 25 tahun ya. Tetapi itu belum masih usia emas lah. Jadi kebanyakan dari dulu ngambil pemain timnas yang punya mesin yang rata-rata sudah antara 25 sampai 30. Kayak dulu Maman ya. Banyak zaman-zaman Maman, Marcus Horizon, kemudian Zulkifli. Iya. Pemain seperti itu dan mudah-mudahan ya
timnas itu justru akan menambah mental pengalaman mereka. Ya mudah-mudahan seperti itu. Kemudian kalau soal pemanggilan timnas, mudah-mudahan sih seperti yang diwacanakan apa ya musim lalu, kalau ada timnas main mudah-mudahan rehat gitu liganya ya. Seperti karena ada wacana kompetisi itu seperti di Eropa lah gitu. Kalau sudah ada main timnas ya berarti istilah dulu kalau itu memang FIFA, pertandingan FIFA, dan begitu akan bagus sih menurut saya kalau memang seperti itu. Tapi kan ini sih kalau timnas Indonesia itu kayak sekarang masih game kan jangka panjang sesinya. Iya. Kalau di Eropa beda. Kalau di Eropa kan mereka bertanding, ada pertandingan internasional, mereka latihan bareng. Iya. Coba itu aja. Tapi kalau di Indonesia kan enggak. Indonesia kan sekarang mau game aja sekarang udah mereka lu ke Korea Selatan. Ini untungnya Liga Indonesia kan lagi berputih. Tapi kalau misalnya kemarin kan AFC juga jalan, Liga Indonesia jalan. Iya. Karena ya SEA Games itu kayaknya tidak masuk agenda FIFA. Nggak masuk ya. Iya. Kayaknya mudah-mudahan saya salah apa enggak ya? Enggak, emang enggak. Jadi itu sebabnya ya itu masalahnya. Jadi kan Balgo tuh siapa Sadil nggak diizinkan sama karena ini bukan itu dia. Tapi ke musim lalu ada aturan kalau tidak salah ada dibatasi setiap 2 orang ya timnya. Saya tidak tahu apakah aturan itu akan berlaku. Memang di satu sisi itu menghambat pelatih timnas untuk pilih pemain, tidak terlalu bebas, tetapi di sisi lain itu juga menjaga klub karena itu memang masih zaman Covid, tapi beda musim depan akan beda. Saya tidak tahu apakah akan ada aturan yang sama, misalnya tetap ada pembatasan tetapi jumlahnya lebih banyak, misalnya 4 maksimal saja seperti itu ya. Itu sebabnya Robert Albert ambil pemain yang selevel aja gitu. Jadi hampir seperti mungkin ya, bukan karena saya pendukung Liverpool ini. Ya seperti Klopp, karena memang kalau saya tidak salah seringkali Robert Albert juga mencontoh Liverpool untuk regenerasi, dan Liverpool musim ini dalam terutama musim ini ya ada beberapa pemain yang levelnya hampir sama lah. Kayak dia ngambil Diogo Jota itu udah menurut saya udah selevel Firmino, kemudian Mane, lalu kemudian terakhir itu tengah musim ngambil Diaz dari Porto, itu juga selevel. Artinya mungkin alasannya seperti itu. Kalau satu pemain menghambat ya tidak terlalu mengambil nama permainan karena levelnya sama. Ya diharapkan mungkin pemain-pemain yang akan sejauh ini sih menurut saya bagus ya. Ada Rahmat Irianto, kemudian dia selain bisa jadi back tengah juga bisa jadi gelandang. Kemudian Ricky Kambuaya, saya pikir dia juga bisa dipasang jadi striker ya, karena subur juga bersama Persebaya. Jadi itu akan jadi opsi yang bagus. Satu pemain bisa dimainkan di 2 posisi, itu opsi yang bagus ketika ada pemain yang cedera misalnya berhalangan, seperti di Liverpool waktu itu ketika backnya semua cedera, mau tidak mau Fabinho ditarik jadi jadi back itu ya. Henderson bahkan itu jadi ya mudah-mudahan itu akan berguna seperti itu. Artinya dengan kehadiran Rahmat, Ciro, satu lagi Kambuaya, itu kedalaman Persib udah cukup atau nanti tiba-tiba Robert Albert manggil kontrak pemain lain? Saya pikir masih kurang. Ya masih kurang. Misalnya terutama di posisi back sayap menurut saya masih perlu ditambah. Kehilangan Adri Idrus, berarti tinggal Salnando ya. Itu saya menduga akan ada pemain yang mungkin bisa lebih mungkin bisa lebih bagus atau lebih berpengalaman dari Salnando. Kemudian di posisi back kanan juga saya pikir Hen bisa diandalkan, tetapi juga cadangannya Bayu Fikri belum berpengalaman di level klub, meskipun dia main di timnas. Dia juga bisa menambal di back kiri, tetapi pengalamannya di level klub belum banyak gitu. Jadi masih perlu di posisi itu. Kemudian di
posisi back juga saya pikir ya back tengah ya, meskipun sudah ada Jufrianto, kemudian di sana ada Victor, ya mungkin belum cukup dengan Rahmat, karena kalau butuh regenerasi ya mungkin ada pemain berpengalaman lagi di sana, ya Rahmat Irianto, ada Kakang sebenarnya di sana, cuma Kakang mungkin akan dimainkan di level domestik, tidak di AFC nanti, karena belum pernah dimainkan di Persib sebetulnya udah pengalaman ya ikut Piala AFC, ya. Liga Champion juga dulu. Betul. Ya ini mudah-mudahan jadi tanda baik lah buat Persib jadi juara dan jadi juara AFC. Ya, saya pikir memang kalau sudah sampai sana tidak ada memang harus harus sangat serius lah menurut saya, karena untuk mendapatkan posisi itu sangat sulit. Iya, gitu. betul, Nanti betul. kalau misalnya kehilangan misalnya hal terburuk yang terjadi hanya di fase grup, itu kan berarti Persib harus bertanding melakoni 34 pertandingan lagi supaya dapat tiket, itu pun dengan harus di posisi 2 minimal. Betul. Ya, itu saya pikir itu sebabnya Robert Abel bilang kami akan berusaha untuk dari sini terus, entah itu dengan cara jadi juara atau runner up di liga atau juara di sana. AFC. Itu pilihannya. Ya, itu pilihannya. Kalau ini aturannya gini nggak, kalau misalnya juara AFC kayak di Liga Champion, Ya. juara balik juara langsung ke Liga Champion, gimana aturannya? Nggak tahu saya. Wah. Ya, itu yang saya tidak tahu persis ya, kayak aduh. Ya mudah-mudahan seperti Kayak itu. gitu ya. Jadi Mudah-mudahan seperti itu saya ya. ingat dulu waktu Persib masuk Liga Champion masih di Stadion Siliwangi. Oke nih, Bang Tasti, mudah-mudahan ini tanda baik buat Persib Bandung dan buat Bobotoh juga. Betul. Sehingga tidak menunggu lama lagi untuk menjadi juara ya. Ya, kita tunggu kejutan apa lagi. Iya, betul. Saya pikir kehilangan 9 pemain masih kurang, ditambah dengan 3 pemain. Pasti akan betul. lagi. Tribuners, terima kasih telah menonton menyaksikan kami di Ngobrol Persib. Selamat malam.